energinya itu aneh. Saya sendiri ya ngerasainnya itu aneh, kayak seperti ada panas dulu gitu, terus sakit, kadang pegel banget. Walaupun cakra jantung baik mendistribusikan energi ke gerak di ban itu ya, tapi karena bannya tipis ya, efeknya di dalam rasa itu nggak nyaman. Gitu. Jadi ada fungsi masing-masing. Nah, awalnya yang paling baik adalah dibaguskan dulu cakra jantungnya. Kalau ini terlalu bagus, cakra jantungnya juga nggak baik. Saya pernah mengatakan di dalam ranah kebisnisan ya, kita harus punya kontrol terhadap cakra jantung. Karena kalau terlalu loss tanpa batas, makanya ada di level 2 kan saya bentuk circle-circle ya. Jadi circle ini punya kekuatan masing-masing. Cakra jantung nilainya 1 atau 2 atau 3. Atau misalkan ada standar, misalkan yang pingin standarisasi adalah maksimal nilai 10, 1 sampai 10. Nah, ini dibuat berapa kekuatannya. Kalau terlalu full, ya kalau dalam bisnis ya kita terlalu loss. Kita baik sama orang, ya, mudah ngasih ya. Maka harus diukur berapa kekuatannya. Cakra-cakra yang lain nanti dimaksimalkan. Ada beberapa di dalam sesi pembuatan untuk kebutuhan khusus itu ya, misalkan untuk kesehatan, kita harus maksimalkan cakra solar plexus karena dia mempengaruhi apa yang kita makan dan kita minum. Jangan sampai cakra solar plexus itu menjadi tidak sehat karena akan berpengaruh pada tubuh fisik kita. Nah, sehatnya cakra solar plexus dipengaruhi oleh cakra jantung. Nah, termasuk juga cakra yang lain, terikat lah ya. Tidak ada saling putus, dia berdiri sendiri, itu enggak. Jadi ibaratnya seperti ini. Mungkin kalau saya mikir, jadi itu sebetulnya 7 cakra itu saling berhubungan. Saling berhubungan. Membentuk yang namanya manusia. Manusia Secara energi. Kemudian cakra jantung sendiri itu adalah sebagai distribusi energi. Ya, bukan sebagai inti ya. Mungkin sebagai yang mendistribusikan energi. Benar. Yang lain tetap harus diperhatikan. Ya seperti tadi mobil itu ya, jantung itu mesinnya ya. Kalau pas dashboardnya atau mungkin bannya tadi tipis atau lampunya pecah, kok nggak diganti, yang penting jalan. Ya sehat. Ya nggak enak. Ya bisa hidup tapi nggak enak. Bisa hidup tapi nggak enak. Banyak masalah pasti. Masuk akal itu. Kita harus memahami sisi kehidupan ya. Jadi kita punya fungsi panca indera dari cakra ajna yang kita manfaatkan dengan baik. Masa kita lebih baik diam gini, nggak pecah mata atau nggak mendengarkan? Ya jantung kita sehat, tapi fungsi cakra yang lain. Jadi ya meskipun cakra jantung itu bisa dikatakan sangat penting, tapi cakra yang lain juga sangat penting. Sangat penting. Karena memang saling punya fungsi masing-masing. Baik. Jadi peran cakra jantung sendiri adalah distribusi, itu adalah utamanya. Nah, kemudian untuk cinta kasih sendiri itu sebetulnya sama. Tadi ya kayak yang mungkin yang ini ya Mas Tri, yang tadi seperti ketika terlalu luas saja. Mungkin kalau kita terlalu mencintai, mengasihi sesuatu gitu ya, terlalu mudah untuk memberikan gitu. Meskipun itu sebetulnya baik sih ya. Baik, dan memang secara otomatis alam semesta mendukung ya. Cuman kan di dalam sisi kehidupan kan kita nggak boleh nguji Tuhan. Gitu ya. Saya pernah baca sebuah ayat gitu ya. Ada ujian, pernah sih Nabi siapa gitu diuji oleh iblis ya. Kalau kamu memang cinta kasih Tuhan ya, kamu dikasih Tuhan, kamu kasih Tuhan, coba kamu terjun dari tebing. Apakah kamu ditolong Tuhan atau enggak? Gitu. Nah, itu namanya nguji. Padahal Tuhan menguji, bukan diuji. Nah, itu. Jadi ya seperti tadi, saya hanya memaksimalkan cakra jantung saya, tapi saya tidak memperhatikan yang lain. Namanya Anda tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Jadi harusnya diseimbangkan semuanya. Namun dipahami bahwa fungsi distribusinya yang bagus adalah dari cakra jantung. Memang perannya adalah untuk
distribusi secara peran secara umumnya. Untuk manfaatnya tentu saja berkaitan dengan cakra-cakra yang lain, tergantung dengan hajat yang kita inginkan. Nah, seperti tadi cinta kasih ya ada hubungan dengan cakra seks, karena cakra ini berhasrat ya, artinya orang biar berhasrat itu cakra seksnya harus bagus. Dan itu gini, kalau saya analoginya gini Mas, jadi misalkan gini, awalnya kita bisa mencintai seseorang itu pasti karena kita suka dulu dengan orang itu. Artinya suka itu adalah punya hasrat dulu, gitu kan, secara manusiawi ya. Jadi kan kita, karena cakra seks itu adalah berkaitan tentang hasrat itu kan, keinginan dan lain sebagainya. Oh, saya lihat perempuan, oh perempuannya cantik gitu, saya berhasrat dengan ini misalnya gitu. Atau kalau terlalu sarung kita berbicara tentang perempuan, barang lah misalnya katakan, oh barang ini saya suka, barang ini cantik, mewah, itu kan hasrat dari cakra seks. Ya, cakra seks. Setelah itu baru saya miliki, ternyata ini membuat saya nyaman, akhirnya tak rawat betul-betul dengan cinta kasih, dengan energi cakra jantung. Oke, itu termasuk pakaian juga kebutuhan cakra seks. Mungkin dari sudut pandang orang lain, pakaian itu kan keinginan ya secara lumrah gitu ya, di luar diri untuk menutupi. Tapi kan ada style-style beda-beda ya. Saya akan tampak ganteng dengan pakaian ini, dengan saya berpakai jaket ini, pakai celana ini, akan punya strata sendiri. Ini sebenarnya kebutuhan untuk seksual, biar dicintai oleh orang yang sama gitu. Itu begini, kalau misalkan kalau cakra seksnya nggak baik ya berarti hanya orang akan pakai sarung tipis yang murah. Tapi saya juga teringat begini Mas Dora. Jadi ini adalah kasus yang mungkin terjadi pada teman-teman di sana, kasus kehidupan ya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin susah jodoh, sering gagal dalam urusan cinta, gitu ya. Itu apakah juga karena cakra jantungnya rusak atau cakra seksnya yang rusak? Susah jodoh ya? Susah jodoh. Kalau dia tidak berinteraksi ke orang lain, berarti cakra jantungnya nggak beres. Kalau dia tidak mau berinteraksi, ya. Kalau misalkan dia mau berinteraksi tapi kok nggak tertarik, nah ini cakra seksnya yang harus dibenahi. Atau bisa nggak dua-duanya rusak? Sangat bisa. Ya wes ora ndek keinginan, wes ora gelem serawung ya, nggak mencari gitu. Ya, itu parah banget ya seperti itu ya. Iya, tapi kalau dia merasa itu nggak parah ya nyaman aja ya, silahkan. Tapi saya yakin secara manusia umum sih ya merasa cuman dipendam ya mungkin. Dan itu mungkin kalau ada yang seperti itu ya nggak mungkin lah, munafik kalau orang itu tidak mau untuk begitu gitu. Cuma kan kadang-kadang nutupin aja kan. Ya, saya bahagia dengan cara seperti ini gitu. Tapi ya kalau dia secara normal manusia, kalau dia memang manusia yang normal ya, kecuali dia agak gila gitu ya maksudnya. Kalau orang dikebiri punya hasrat nggak ya? Saya belum tahu karena saya belum pernah gitu. Mungkin hatinya punya ya, tapi secara seksual tidak tersalurkan. Dia punya hasrat, tapi cara menyalurkannya jadi berpikir. Iya, begitu. Mungkin ya. Iya, jadi kan punya hasrat tapi dia mau kalau gua berhasrat gimana nih kan gitu kan. Kan seperti itu mungkin aja. Nah yang itu tadi masalah seperti ini ya silakan ya dicurhatkan lewat komen ya. Oh, saya mengalami kendala di kebahagiaan, hubungan cinta kasih, apa yang menghambat? Nah, mungkin di cakra seks atau di cakra jantung. Ya, termasuk hubungan kita dengan anak, dengan siapapun itu bisa jadi keharmonisan rumah tangga biasanya sering. Ya, yang mungkin itu berhubungan banget sama cakra jantung. Cakra jantung, cakra seks itu. Ya. Dan kita harus punya circle sendiri ya untuk seks kita kepada siapa. Ini penting karena ada saya melihat beberapa tayangan video ya yang punya seks yang tidak tepat gitu ya. Nah, ini karena circle-nya dibawa di semua orang gitu. Nah, ini yang nggak baik. Maka ketika sudah baik cakranya ya, kita harus bisa menempatkan circle energi itu di level 2 ya. Saya ajarkan bagaimana membentuk circle itu sehingga peran kita akan tepat. Gitu. Penyalurannya pas. Berarti ketika cakra sudah baik, tidak harus
Artinya sudah baik kemudian selesai dirimu membersihkan cakra atau mengaktifkan cakra, tapi dalam peran pun kita harus punya cara gitu. Oh iya. Kalau Anda merasa cakra saya baik, Anda salurkan saya kemana aja, sampai ke kambing nggak ada. Ini yang masalah. Nah, ini yang masalah ini.